Saya Tidiko. Ini adalah Sharp Aquos R5G, handphone mantan flagship dari Sharp yang hanya dijual di Jepang saja. Makanya ketika handphone ini masuk ke Indonesia disebutnya sebagai limbah Jepang. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan sharing apa adanya mengenai Sharp Aquos R5G ini setelah sudah saya pakai sekitar 2 mingguan. Pertama-tama untuk desainnya masih sama seperti yang ada di Sharp Aquos R3 yang memiliki dua poni, yang bawah buat fingerprint, yang atas buat kamera depan. Di sini yang jadi pertanyaan saya, kenapa tombol fingerprintnya nggak ditaruh di belakang saja? Tetapi untungnya tampak belakangnya ini masih terbilang keren, meskipun susunan kameranya ini memanjang ke bawah, tetapi masih mending lah. Meskipun ini adalah handphone mantan flagship, tetapi desainnya ini nggak flagship banget ya. Tidak seperti yang ada di Sony, di Samsung, di brand-brand lain, yang dimana desainnya itu benar-benar flagship banget, cantik dan mewah guys. Tetapi untungnya materialnya ini flagship ya, dimana backdoornya sudah pakai kaca, framenya sudah pakai aluminium. Begitu juga dengan displaynya, ini adalah display handphone flagship. Sharp Aquos R5G ini pakai IGZO display dengan resolusinya mencapai 2K, yang dimana ketika dilihat di displaynya benar-benar bagus banget guys. Warnanya itu wah, bening dan tajam dan natural banget. Udah gitu fitur Dolby-nya juga komplit banget. Dia ada Dolby Vision, HDR10, HLG, segala macam itu komplit banget. Jadi untuk teman-teman yang suka konsumsi multimedia, ini udah the best banget guys. Teman-teman yang suka streaming Netflix, streaming Disney Hotstar, nonton film di YouTube, dimanapun, itu dijamin sangat puas banget. Ini multimedianya ajib banget. Tetapi sayangnya speakernya nggak ajib guys. Speakernya ini cenderung lemah, tidak ada powernya guys. Kalau kita compare dengan mantan flagship sebelah seperti LG V60 itu, wah jauh guys. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Let's dance. Do you want to dance? Do you want to open your present? Untuk performanya sudah pasti dia pakai chipset flagship Snapdragon 865 guys, yang dimana sudah pasti sangat kenceng banget buat ngegame maupun untuk pemakaian daily. Kemarin saya sudah tes gaming menggunakan Sharp Aquos R5G ini dan performanya itu lumayan bagus, meskipun ya dia ada limitnya juga, jadi tidak bisa panas-panas banget, tapi masih lumayan lah. Jadi teman-teman kalau mau ngegame ya tetap disarankan dikipasin saja atau pakai cooler biar benar-benar maksimal banget. Begitu juga untuk pemakaian daily, ini bagus banget. Ditambah lagi handphone ini RAM-nya 12 GB guys, yang dimana sudah pasti multitaskingnya itu sangat lancar banget. Selama pemakaian daily saya ini tidak ada kendala sama sekali. Untuk softwarenya benar-benar smooth banget. Dan menurut saya poin kelebihan dari Sharp adalah OS-nya. Jarang-jarang ada handphone mantan flagship yang pakai OS-nya pure Android guys. Saya rasa cuma Sharp saja yang pakai pure Android. Cuman selama pemakaian saya ada satu hal yang cukup mengganggu, yaitu untuk sentuhnya guys. Jadi beberapa kali ketika saya scrolling itu suka kepencet, padahal saya lagi scrolling loh. Kadang-kadang suka kayak gitu guys. Dan juga ketika pakai navigation yang gesture juga ada bug multi-touch juga. Di sini yang bikin saya aneh, kenapa handphone sebagus ini multi-touch-nya itu hanya 5 jari loh. Multi-touch loh guys. Handphone flagship cuma sampai 5 jari doang, dan itu benar-benar bikin saya kaget banget. Jadi saya sarankan kalau teman-teman pengen beli handphone ini, pakainya navigation button saja. Jangan pakai gesture navigation. Nanti itu suka muncul untuk bug multi-touch-nya. Kalau selain itu sih selama saya pakai nggak ada guys. Cuma itu saja. Untuk layar sentuhnya saja agak kurang enak saja. Untuk kameranya, Sharp Aquos R5G ini pakai sensor dari Sony IMX586 beresolusi 48 megapiksel. Untuk kameranya bisa saya katakan kualitasnya ini kualitas flagship, yang dimana ketika jepret-jepret hasil fotonya itu terlihat natural guys. Ini benar-benar saya suka banget untuk kualitas foto yang ada di Sharp Aquos R5G ini. Ini saya senang banget. Udah gitu perekaman videonya juga ajib banget guys. Dia bisa sampai 8
8K yang dimana itu stabil loh. Udah gitu nggak cepet panas juga ketika tes di perekaman video 8K. Cuman sayangnya Sharp Aquos R5G ini tidak ada night mode bawaannya, jadi teman-teman harus cari Gcam-nya. Yang dimana Gcam-nya sudah pasti sangat sulit untuk dicari karena ini adalah handphone yang tidak umum Sharp Aquos R5G ini. Tetapi kalau ketemu sih saya rasa bisa dipakai langsung Gcam-nya, tidak perlu root segala macam. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Sharp Aquos R5G. Ini untuk kestabilannya wajib bukan wajib ya, tapi wajib banget. Dan ini lagi cerah banget ya, jadi kita bisa tes seberapa bagus rekaman video dari Sharp Aquos R5G ini. Sedangkan ini sampel perekaman 4K tapi kameranya yang ultra wide guys ya, dan dia bisa 4K, keren banget. Dan juga stabil guys, gile, sharp handphone yang mengerikan ya. Gila guys, ini sejaraknya deket loh, tapi dapatnya wide banget. Ini sampel perekaman 8K guys ya, 8K ultra wide, dan juga stabil guys, gila. Jadi ini ultra wide nya lebih real di 8K ya. Tadi di 4K nya nggak terlalu wide banget guys. Gila guys, 8K loh. Ini 8K ultra wide. Gila tuh guys. Untuk baterainya memang sangat kecil, 3700-an. Dan saat ini untuk baterai health-nya sudah di 83% karena ini adalah handphone second ya. Pemakaian 2 tahun jadi wajar sudah turun sebanyak 17%. Yang dimana untuk baterai life-nya ini masih terbilang awet. Jadi pertama-tama saya pakainya di full 120Hz. Dan ketika pakai di 120Hz, baterai life-nya itu screen on time bisa mencapai 5 jam. Dengan standby time mencapai 12 jaman. Di hari berikutnya bisa mencapai 22 jam dengan screen on time mencapai 4 jaman. Di hari berikutnya lagi juga masih sama, bisa standby time di 21 jam dengan standby time bisa mencapai 4 jam lebih. Dan sehabis itu saya coba setel di 60Hz. Jadi benar-benar dimatiin semua guys untuk refresh rate-nya. Semua aplikasi maupun aplikasi bawahnya saya setel 60Hz semua. Dan ketika setel di 60Hz juga baterai life-nya nggak jauh beda dengan di 120Hz. Ini yang pertama standby time-nya mencapai 13 jam dengan screen on time hanya di 4 jaman. Nggak beda jauh kan dengan 120Hz. Di hari berikutnya lagi juga masih sama, standby time di 19 jam dengan screen on time mencapai 4 jam lebih. Jadi menurut saya teman-teman yang pakai Sharp Aquos R5G ini tidak apa-apa pakainya di 120Hz saja. Karena sama saja guys, mau di 120Hz maupun 60Hz, baterai life-nya itu nggak jauh beda. Lalu untuk lama pengecasannya saya pakai charger Anker PD 20W. Dan selama pengecasan dari posisi baterai lowbat sampai full itu hanya sekitar 2 jam saja. Untuk kesimpulannya, apakah Sharp Aquos R5G ini worth it? Berbicara worth it, teman-teman harus ketahui bahwa ketika teman-teman beli handphone mantan flagship dari luar, itu sudah pasti teman-teman bakalan kena email blokir. Jadi sebelum teman-teman bilang ini worth it atau enggak, teman-teman harus siap dulu. Apakah teman-teman keberatan dengan email blokirnya? Kalau tidak keberatan, menurut saya masih worth it banget teman-teman beli Sharp Aquos R5G ini. Untuk di rank harga 3 jutaan saingan terdekat kalau kita bandingkan dengan handphone resmi, ya teman-teman bisa beli Xiaomi Mi 10T. Kalau enggak beli Poco F3. Bahkan bisa dikatakan lebih unggul Mi 10T maupun Poco F3 guys dibandingkan dengan Sharp Aquos R5G ini ketika teman-teman incar performa. Tetapi yang jadi kelebihan dari Sharp Aquos R5G ini ketika dibandingkan dengan Poco F3 maupun Mi 10T yaitu softwarenya. Pure Android yang ada di Sharp Aquos R5G ini tidak terkalahkan guys. Bahkan lebih nyaman dipakai jika dibandingkan dengan Xiaomi Mi 10T maupun Poco F3. Lalu untuk kualitas kameranya juga bisa saya katakan lebih unggul di Sharp Aquos R5G ini jika dibandingkan dengan Mi 10T maupun Poco F3 guys. Biar teman-teman tidak penasaran, nanti saya akan coba compare ya antara Sharp Aquos R5G dengan Mi 10T. By the way, segini saja review saya terhadap Sharp Aquos R5G ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.